Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Selamat berjumpa dengan saya, Dr. Haryanto MPD, Widaiswara, Ahli Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pemimpin perubahan yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik yang merupakan salah satu mata pelatihan dalam agenda kedua pelatihan kepemimpinan administrator. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator didasarkan pada beberapa peraturan, yakni antara lain 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Program Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PKA. Yang kedua, Keputusan Kepala LAN Nomor 1007 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan PKA. Dan yang ketiga, Keputusan Kepala LAN Nomor 1008 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PKA. Beberapa peraturan tersebut lahir atas dasar peraturan perundangan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, serta Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Oleh karena itu, program PKA dikembangkan dan diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan kompetensi jabatan administrator. Dengan demikian, melalui pelatihan kepemimpinan administrator, peserta diharapkan memiliki kompetensi manajerial jabatan administrator dan kompetensi pemerintahan sebagai administrator, guna mewujudkan sosok kepemimpinan berkinerja dengan kemampuan yang diindikasikan dengan kemampuan membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Juga diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Bapak Ibu pemimpin perubahan, dalam pelatihan kepemimpinan administrator terdapat 4 agenda kegiatan pembelajaran, yakni 1. Agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dengan 2 mata pelatihan. Yang kedua, agenda kepemimpinan kinerja dengan 4 mata pelatihan, yang salah satu mata pelatihannya adalah manajemen perubahan sektor publik, nanti yang akan saya sampaikan. Yang ketiga, agenda manajemen kinerja dengan 7 mata pelatihan, dan yang keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan dengan 2 mata pelatihan. Dan satu agenda lagi, agenda orientasi program. Bapak Ibu, semua agenda tersebut dilaksanakan secara on dan off kampus. On kampus dengan durasi waktu 257 JP setara dengan 31 hari.
dan secara off kampus sebanyak 547 JP setara dengan 60 hari, sehingga total waktu menjadi 91 hari. Dan di akhir pelatihan ini dilakukan evaluasi yang meliputi 1. Evaluasi substansi, 2. Evaluasi aksi perubahan, ketiga evaluasi studi lapangan, dan yang keempat evaluasi sikap perilaku. Evaluasi tersebut menentukan kelulusan peserta, yakni peserta dinyatakan 1. Lulus bila nilai minimal baik untuk setiap aspek penilaian dan diberikan sertifikat kompetensi. Yang kedua, ditunda kelulusannya bila nilai kurang baik pada satu aspek penilaian evaluasi. Dan yang ketiga, dinyatakan tidak lulus bila nilai tidak memenuhi kualifikasi pada satu aspek penilaian evaluasi. Dan kepada yang bersangkutan tetap diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator. Demikianlah beberapa hal terkait manajemen penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya, berikut ini akan saya sampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Deskripsi singkat mata pelatihan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memimpin perubahan melalui pemahaman konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasinya, pengelolaan perubahan di unit organisasi, dan menganalisa permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Adapun hasil belajar yang akan dicapai, yakni peserta diharapkan mampu memahami konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasinya, pengelolaan perubahan di unit organisasi, dan analisa permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Ada 3 materi pokok yang dibahas dalam mata pelatihan ini, yaitu 1. Manajemen perubahan dan tahapannya. Yang kedua, mengelola perubahan organisasi. Yang ketiga, analisa permasalahan unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan. 3 materi pokok tersebut disajikan dalam durasi waktu 9 CP atau 9 jam pelajaran atau 405 menit dengan penyajian menggunakan metode bervariasi atau multi metode dengan tahapan proses pembelajaran sebagai berikut. 1. Tahap pendahuluan. 2. Tahap penyajian materi 1, yakni materi manajemen perubahan dan tantangannya. Tahap 3, penyajian materi 2, mengelola perubahan unit organisasi. Tahap 4, tahap penyajian materi 3, yakni materi analisa permasalahan unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan. Dan tahap terakhir adalah tahap penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini kegiatan-kegiatan setiap tahapan dalam proses pembelajaran. Tahap pendahuluan dengan durasi waktu 15 menit meliputi kegiatan memberikan salam dan perkenalan. Yang kedua, menciptakan suasana kondusif dengan game senam lulus sebagai icebreaker. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran atau hasil belajar dan materi pokok. Dan yang kegiatan keempat, membangun komitmen bersama peserta. Selanjutnya, tahap penyajian materi 1, yakni materi manajemen perubahan dan tantangannya,
dengan durasi waktu 120 menit. Meliputi kegiatan 1. Menayangkan video contoh inovasi perubahan. Yang kedua, tanya jawab terkait dengan substansi video tersebut. Dan yang ketiga, menjelaskan dan melakukan brainstorming beberapa materi, antara lain makna perubahan, inovasi dan inovatif, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, konsep manajemen perubahan sektor publik, manfaat manajemen perubahan, nilai-nilai dasar manajemen perubahan, jenis dan tipe inovasi perubahan, peran pemimpin dalam manajemen perubahan, membangun budaya inovatif dalam organisasi, dan resistensi terhadap perubahan dan strategi perubahan. Selanjutnya, untuk tahap penyajian materi kedua, yakni mengelola perubahan organisasi dengan durasi waktu 120 menit, meliputi kegiatan 1. Menjelaskan dan brainstorming keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Dan yang kedua, tahapan manajemen perubahan. Kegiatan kedua, memberikan tugas secara kelompok untuk melakukan latihan mengelola perubahan sesuai tahapan manajemen perubahan. Dalam kesempatan ini, peserta pelatihan hanya fokus untuk tahap 1 dan tahap 2 saja. Tahap berikut 3 dan 4 akan dilanjutkan dalam sesi ketiga nanti. Selanjutnya, kegiatan ketiga meminta tiap kelompok untuk presentasi hasilnya di depan kelas. Keempat, memberikan pembulatan hasil presentasi kelompok. Tahap penyajian materi ketiga, yakni materi analisa permasalahan perubahan unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan. Durasi waktunya 135 menit, meliputi kegiatan 1. Memberikan selingan game asah otak untuk memotivasi dan untuk menumbuh kembangkan kreativitas peserta. Kegiatan kedua, memberikan tugas peserta untuk menganalisa permasalahan perubahan unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi kelompok. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sesi kedua, khususnya untuk tahap 3 dan 4. Adapun kegiatan ketiga adalah memberikan pembulatan hasil presentasi kelompok. Tahap penutup meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Memfasilitasi peserta untuk membuat rangkuman bersama. Yang kedua, melakukan evaluasi pembelajaran sebagai umpan balik atau feedback bagi fasilitator. Dan yang ketiga, memberikan penguatan dengan kata-kata bijak yang disampaikan oleh Josh Bernard Shaw, yakni progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Artinya, kemajuan tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan, dan mereka yang tidak bisa merubah cara berpikir atau isi pikiran mereka tidak akan bisa merubah apapun. Dan kegiatan keempat, menutup pembelajaran dengan salam penutup. Demikianlah Bapak Ibu pemimpin perubahan, strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya para fasilitator. Tetap semangat dan salam perubahan. Akhir kata,
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.